Puji Tuhan, Shalom. Renungan firman Tuhan pagi hari ini, respon yang penting terhadap Injil yang terambil dari kitab Injil Markus 1 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, Injil Markus dimulai dengan perkataan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Di sini kita melihat Markus hendak menekankan mengenai pentingnya Injil yang merupakan kabar baik tentang karya penebusan Yesus Kristus yang dimulai dari kemunculannya di tepi sungai Yordan saat ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bagaimana Yesus sendiri memulai pelayanannya dari Galilea, memberitakan Injil Allah. Yesus bukan saja memberitakan Injil, tetapi dia sendiri adalah Injil yang sebenarnya. Di dalam Injil Markus, Yesus juga ditekankan sebagai Kristus atau Mesias atau yang diurapi. Dan dia juga adalah anak Allah yang sama dengan Allah itu sendiri. Markus mencatat pada saat Yesus dibaptis terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dalam pemberitaan Injilnya, Yesus mengatakan bahwa waktunya telah genap dan sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah dekat. Kita dapat membandingkan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 4 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Artinya, Yesuslah yang menggenapi seluruh janji Bapa, dan kerajaannya sudah dekat. Artinya, pemerintahan Allah atas umatnya sedang hadir melalui kehadiran Yesus Kristus yang akan menghancurkan kerajaan maut. Disinilah diperlukan respon yang benar terhadap Injil Kristus. Saudara, ada dua respon penting terhadap Injil agar kehadiran kerajaan Allah itu benar-benar memulihkan kehidupan seseorang, yaitu yang pertama, bertobatlah. Kata bertobat dalam bahasa Yunaninya metanoia, memiliki arti perubahan yang terjadi dimulai dari pikiran dan diwujudkan dalam tindakan atau perilaku, di mana seseorang mengalami pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Pertobatan merupakan hal yang sangat mendasar untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pertobatan selalu dimulai dari hati yang remuk dan hancur karena menyadari dirinya orang yang berdosa, yang memerlukan pengampunan dan anugerah Allah. Pertobatan ditandai dengan hati yang terbuka terhadap kehadiran Kristus di dalam hidupnya dan mau tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Yang kedua, percayalah. Kata percaya menunjukkan iman yang mau menerima Injil Kristus di dalam hidupnya. Menerima Injil berarti menerima Yesus Kristus sendiri. Dan menerima Yesus berarti menerima Bapa yang mengutusnya. Di dalam Yohanes 3 ayat 36, jelas dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Mari saudara, kita yang mengaku diri Kristen atau pengikut Kristus, bukan sekedar dibaptis dan pergi ke gereja, namun jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami metanoia dan memiliki iman percaya. Semuanya itu dapat terlihat di dalam perubahan pikiran, perkataan, dan perilaku yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itulah proses kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup seseorang. Jadi, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, maka kerajaan Allah sedang bekerja di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.